Kita akan memasuki ibadah kita. Mari jemaat bersaat teduh sejenak. Beribu lidah patuh. Beribu lidah patuhlah memuji Tuhanku dan mewartakan kuasa-Nya dengan hidup baru. Yesus aku cukuplah menghibur yang sedih, membuat hati bergerak, merawat yang pedih. Betapapun besar ikhlas saudaranya, kuasa iblis pun lenyap lepas tangannya. Tolonglah aku ya Tuhan, mengangkat suaraku, kan ku sebar di dunia karunia namamu. Amin. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Jemaat dipersilakan dulu. Kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan Allah secara pribadi. Kita mengaku secara korporat bersama. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu.
Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Kau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sungguh membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kita berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ingat akan nama Yesus. Kita akan beresponsori bertanggapan dari Mazmur 8 ayat 1 sampai dengan 10, dan ayat 10 nanti kita bersama-sama. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dan mulut-mulut bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu,
untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatkan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya bersama segala, dan telah memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan unta sapi sekalian juga binatang di padang. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Bersama dengan umat percaya gereja di sepanjang abad dan tempat, kita mengaku pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan dari sana untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan pembacaan Kristen. Pembacaan epistel kita pada pagi hari ini diambil dari 2 Korintus 13 ayat 11 sampai 13. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepemikiranlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus, salam dari semua orang kudus pada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dan kesaksian dari guru-guru dari P3 ini. Kami undang ke depan.
akan menyimak warta jemaat kepada kita. Kami ucapkan terima kasih kepada jemaat yang baru pertama kali hadir beribadah, khususnya dari guru-guru MPT yang datang dari Meratus. Boleh berdiri. Ya. Untuk lebih jelasnya nama mereka nanti diperkenalkan pada waktu persembahan pujian. Dan hamba Tuhan majelis jemaat dan juga jemaat mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita beribadah pada pagi ini di GMI Manuel Banjarmasin. Mari kita sambut mereka dengan bertepuk tangan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan. Adapun berita sepekan adalah sebagai berikut. Yang pertama dari panitia kebaktian. Terima kasih untuk pelayanan Pendeta Erwin Daud dan semua tim pelayan yang bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini adalah minggu pertama dalam bulan Juni 2023. Kita akan menerima sakramen perjamuan kudus, menghimbau agar jemaat mempersiapkan diri untuk menerimanya. Yang kedua dari Komisi Penata Layanan dan Keuangan, kantung persembahan diedarkan 2 kantung untuk kas gereja, dan persembahan ke depan adalah persepuluhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Amplop persepuluhan ada di meja di pintu masuk, dan mohon jemaat menuliskan namanya di amplop persepuluhan masing-masing. Yang ketiga dari Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi, jemaat yang berulang tahun di bulan Juni tertera dari Sekolah Minggu Max Rafael Tampu Bolon dan juga Pendeta James Damanik, serta ulang tahun pernikahan Pendeta Erwin Daud dan Evangelis Novia Daud. Jika ada di antara jemaat yang berulang tahun pada bulan Juni dan belum didata di keanggotaan, mohon sudi kiranya menginformasikan ke Komisi Keanggotaan Ibu Revianti. Dari PWMI, perkunjungan PWMI pada hari Selasa tanggal 6 Juni pukul 4 WITA. Berangkat dari Pastori. Dan pada hari Selasa tanggal 13 Juni ada persekutuan PWMI bertempat di rumah Ibu Susi Melinda. Dari P3MI seperti biasa, kelas meeting P3MI pada hari Kamis pukul 7 malam, dan Kamis ini bertempat di kontrakan Saudara Delfriad dan kawan-kawan, mengingatkan kehadiran semua P3MI. Dan rapat pengurus P3MI diadakan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni pukul 5 bertempat di Pastori, menghimbau kehadiran semua pengurus. Dan pada hari Sabtu tanggal 10 juga persekutuan P3MI di Pastori. Dari P2MI, Minggu tanggal 18 Juni adalah Minggu Hari Bapa atau Father's Day di seluruh dunia. Gereja kita akan merayakannya, dan yang bertugas melayani adalah para bapak. Untuk memeriahkannya agar semua seksi-seksi sekolah minggu remaja, P3MI, PWMI dapat mempersiapkan acara atau persembahan pujian atau souvenir untuk para bapak. Dari Komisi Pendidikan Agama Kristen atau PAK gemar membaca Alkitab. Kita ikuti pembacaannya dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru setiap hari.
Dan kehadiran persembahan minggu lalu, minggu ke-4 Juni dapat kita lihat di sana. Berikut nama-nama yang hadir. Kita berdoa supaya menjadi berkat, membawa jiwa baru, dan yang lama tetap setia beribadah. Kami ingatkan kembali petugas untuk minggu 11 Juni 2013, minggu depan. Khotbah Pendeta James Damanik, liturgis Ibu Sufitri Nenggolan, pemandu pujian Ibu Sari Oktarina dan Hardin Jendrate, pemusik Sonsen Yohanes Delprian, pembacaan epistel Subaran Saplesa, dua syafaat Patrick Sitohang, persembahan Julina Zega, streaming Opelis Gula, operator LCD Natalia Telambanua, penyambut jemaat PMI, sekolah minggu Maria Panggabean. Pokok-pokok doa tertera Bapak Ibu kita doakan setiap hari di warta jemaat kita. Demikian warta jemaat kita, mohon warta ini dibawa pulang untuk kita mengingat kegiatan-kegiatan dan yang akan didoakan. Tiba saatnya Bapak Ibu kita berdoa syafaat untuk mempersiapkan diri berdoa syafaat. Kita naikkan pujian kita dari nyanyian rohani metodis nomor 313, apapun juga menimpa. Mari kita berdoa di syafaat kita. Bapa di surga, terima kasih ya Bapak, Engkau telah hantarkan kami ke bulan Juni, bulan pertengahan tahun 2023, tahun yang bagi kami perlu perjuangan hidup untuk lebih baik lagi.
Bapa di surga, laksana lagu yang sudah kami kumandangkan. Apapun yang menimpa jemaat-Mu, Tuhan selalu menjaga. Apapun yang menjadi problem, permasalahan hidup, kami yakin dan percaya Tuhan tetap menjaga sebagaimana Engkau menjanjikan. Engkau selalu ada di tempat di mana kami berada untuk memohon dan meminta perlindungan-Mu ya Bapa. Hingga di akhir zaman kelak Engkau selalu bersama kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk keselamatan bangsa kami, bangsa Indonesia. Di tengah-tengah hiruk pikuknya proses regenerasi kepemimpinan kami ya Bapak, untuk Presiden dan juga para pembantu menteri-menteri, demikian hingga ke bawah gubernur, wali kota, bupati, camat, hingga yang terendah, lurah dan RT, selalu Engkau berkati ya Bapak di dalam kepemimpinan, sehingga kami juga sebagai umat Kristiani terlindungi dan terlayani dengan baik. Bapa di surga, segala hal yang menimpa bangsa kami sepenuhnya menjadi perlindungan-Mu ya Bapa. Lindungi selalu bangsa kami agar terhindar dari berbagai radikalisme, terorisme, korupsi, dan demikian juga hal-hal yang membatasi kami untuk beribadah. Di dalam penginjilan di Kalimantan Selatan, khususnya GMI Immanuel Banjarmasin ya Bapak, mohon agar Engkau boleh menekatkan kami untuk selalu bersemangat di dalam pengadaan lahan yang akan kami jadikan sebagai tempat kami beribadah dengan tetap ya Bapak. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk majelis yang sebentar lagi akan mengakhiri masa jabatannya. Kami berdoa untuk pemilihan yang akan datang agar tetap boleh menjadi suluh, boleh memanage semua kegiatan-kegiatan gerejawi, khususnya di GMI Immanuel Banjarmasin ini ya Bapak. Bapak di surga, terkhusus kami juga berdoa kepada jemaat-Mu yang saat ini sedang bersekolah, dan kami sebutkan untuk Enike, Daniel, Nathan, Putri, Mextri, Sosen, Dora Sianipar, Nadia, dan demikian juga yang berkuliah ya Bapak, yang saat ini bergelut dengan berbagai ulangan dan ujian di masa akhir semester mereka ya Bapak. Yohanes, Maria Jessica, Suryani, Boynus, Nixon, Bripel, Amos Itlay, Poli yang Skubet, Anton, Mas Dayani, Alvin, Adam, Julina, Warning, Natalia, Opelius, Ardis, Devian, Michael, Luna, demikian juga para mahasiswa yang saat ini tidak sebutkan satu persatu ya Bapak. Jemaat kami yang saat ini sedang sakit dan dalam proses pemulihan kesehatan, kami juga berdoa untuk mereka agar tangan kudus-Mu boleh memberkati mereka, lingkupi dengan Roh Kudus-Mu agar semua penyakit dan boleh dipulihkan di dalam Yesus Kristus. Ibu Eti, Ibu Sarah Cincau, Ibu Limhua, Tasyana Pitubulu, Mirasrina Tambunan, Yohanes, Alvin, Ibu Moni, Bapak Didi, Bapak Suwanto, Maria Suryani, Bapak Pendeta James, pasca operasi katarak, sehingga di dalam proses pelayanan dan juga mengaruh kehidupan boleh semakin terpulihkan dan dapat menjadi suluh dan berkat-Mu di dalam kehidupan mereka masing-masing ya Bapak. Bapak di surga, kuatkan iman kepercayaan Bapak Suwanto, Ibu Lilik, Kevin, Michelle, dan Marvel. Demikian juga ya Bapak, di dalam tugas dan pekerjaannya, Ibu Moni, Ibu Sarah Cinpiau, Bapak Hansen, Bapak Chandra Sianipar, dan demikian juga jemaat-jemaat yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu ya Bapak. Bapak di surga, terkhusus kami juga berdoa untuk jemaat yang saat ini berulang tahun, ada Mextri, demikian juga Bapak Pendeta James di tanggal 16 nanti, dan ulang tahun pernikahan Bapak Pendeta Erwin Daud di tanggal 21 nanti, dan seluruh jemaat dan keluarga-Mu yang saat ini sedang merayakan sesuatu yang boleh bergembira ya Bapak. Kiranya Engkau berkati agar di dalam kehidupan mereka senantiasa bahagia di dalam berkat-berkat-Mu ya Bapak. Bapak di surga, demikian juga kami di seluruh jemaat yang ada di sini, berkati selalu sehingga
kami boleh semakin menguatkan iman kami, iman kepercayaan kami kepadamu, dan demikian sempurnakan kami ya Bapa di dalam kehidupan kami hingga kami beroleh hikmat daripadamu. Bapa di surga, sempurnakan ya Bapa doa-doa kami di dalam saat teduh yang kami sebutkan di dalam hati demikian. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk mengantarkan kita kepada firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Stephanus Erwin Daud, kita akan menyanyikan lagu Kehendak Tuhan Jadikan. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas waktu-waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Demikian juga kesempatan di dalam hidup kami untuk boleh bersama-sama menikmati persekutuan bersama-sama dengan jemaat Tuhan pada pagi ini. Dan saat ini kami akan membacakan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami, pimpin dan sertai kami, agar apa yang kami baca, kami mengerti, dan apa yang kami renungkan, kami resapi ya Tuhan. Demikian juga kuatkan kami untuk dapat melakukan semua kebenaran firman-Mu ini di dalam hidup kami. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita sama-sama membaca firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pagi hari ini dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Supaya lebih semarak, kita membaca secara bergantian. Saya ayat 16, Bapak Ibu dan Saudara ayatnya yang ke-17. Dengan perikop perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Sama-sama.
Dan jangan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan apabila aku menyertakan senantiasa sampai akhir zaman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, bagian ini juga disebut dengan amanat agung. Ya, sebuah perintah, sebuah amanat yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kepada setiap orang percaya menjelang kembalinya Tuhan Yesus ke surga. Dan kalau yang namanya amanat, itu adalah sesuatu yang serius. Saya ingat puluhan tahun yang lalu, anggota gereja dari gereja saya dulu di Sumbawa, seorang pensiunan polisi, badannya besar, ya. Dan setelah pensiun dia dikaryakan di Pelindo, di pelabuhan. Orangnya sehat, baik sekali. Ketika berangkat, sebelum berangkat itu biasanya istrinya siapkan sarapan. Dia sarapan. Ya, yang namanya sarapan ya tentunya seadanya gitu ya. Ada orang juga kalau sarapan ya gunungnya 100, makan siang juga 100, makan malam juga 100 gitu ya tingginya. Nah, itu bukan sarapan namanya. Jadi setelah sarapan dia berdiri di depan rumah, mau siap berangkat, tusuk-tusuk gigi sambil cakar pinggang, tusuk. Tapi anehnya setelah tusuk gigi dia kembali ke kamar dan minta anak-anaknya semua kumpul di sekitar tempat tidurnya, termasuk istrinya. Istrinya kenapa, Pak? Pada kerja. Nanti panggil anak-anak. Dan anak-anaknya ikut nurut. Lalu dia ngomongin satu-satu. Ada yang bertanya, kebetulan nomor 4 itu teman satu angkatan saya. Dia sempat berkata, saya ini mau pergi kerja tapi main nasihat dulu. Ya. Dan santai di tempat tidur. Setelah nasihat semua anaknya dinasihati, anaknya nggak banyak, 8. Dan itu manusia semua. Dia nasihatin satu-satu. Setelah itu terus dia suruh keluar anak-anaknya. Ya, dia bilang, saya istirahat dulu, Bapak istirahat. Istirahat, anak-anaknya keluar, gak ganggu dia sampai siang jam 12. Istrinya pikir ini sudah waktunya jam makan siang. Dibangunkanlah suaminya, tapi ternyata suaminya sudah meninggal. Ya, sehat. Dan sebelum dia berangkat, dia perlu sekali untuk memberikan wejangan, nasihat, amanat kepada anak-anak. 118 orang. Dan di situ baru anak-anaknya mengerti sebenarnya apa yang terjadi dengan bapaknya ini. Dan mereka tidak pernah melupakan karena itu adalah kata-kata terakhir. Kata-kata yang sangat bersejarah. Nasihat yang sangat terakhir dari orang tua mereka. Dan 8 anaknya ini ingat semua apa yang dinasihatkan bapaknya kepada mereka masing-masing dan kepada saudaranya. Kenapa? Karena ini amanat. Sesuatu yang diberikan kepada mereka menjelang akhir dari hidup bapaknya. Menjelang perpisahan dengan bapak. Dan ini serius sekali. Ini yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Sebuah amanat, sebuah permintaan, sebuah permohonan, bukan pilihan. Bahwa mereka harus memberitakan Injil. Pertanyaannya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mengapa harus
memberitakan Injil. Bukankah Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semua hal-hal yang berhubungan dengan beban dosa manusia? Mengapa harus memberitakan Injil? Bukankah semua orang pada waktu itu sudah menyaksikan apa yang terjadi di Yerusalem tentang karya Tuhan di atas kayu salib, tentang kebangkitannya? Pertama, saudara, alasannya karena status pemberi kuasa. Kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Saudara, ini merupakan sebuah pernyataan atau perintah tertinggi yang Tuhan sampaikan kepada para murid-muridnya, bahwa Dia adalah penguasa tertinggi di bumi dan di surga. Dia adalah raja di atas segala raja. Perkataannya, pernyataannya itu bersifat absolut. Tak ada lagi yang bisa membantah itu dan tidak bisa diganggu gugat. Pernyataan ini tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa dibantahkan, tidak bisa juga dibatalkan oleh siapapun juga, karena berasal dari pemerintah yang tertinggi di dalam dunia ini. Siapa yang pernah ikut youth camp kemarin? Ada ya, yang dari MPT banyak semua ya. Yang dari sini Yohanes kalau nggak salah ya, Yohanes, Maya kalau nggak salah, Skubert, termasuk juga sosial peserta paling besar. Ya, semua kami itu statusnya adalah komandan dan peserta youth camp itu adalah tunas. Saya ingat betul ya, kalau saya bilang ambil posisi, wah semua langsung merayap. Push up, semua push up, sebanyak yang saya hitung. Ya, guling semua. Ya, saya suruh loncat semuanya. Dalam hati saya, ya dulu saya diginikan juga. Sekarang giliran kalian, saya ginikan juga. Ya, untung Pak Jim waktu itu nggak jadi tunas itu. Kalau enggak, kasihan juga. Ya, karena Pak Joni waktu itu juga ikut. Waktu naik gunung dia semangat sekali, tapi sampai di atas gunung wajahnya lebih putih dari kulitnya. Pucat pasi ya, karena tidak tahan dengan tanjakan yang begitu tinggi. Dalam hati saya ini siapa? Tapi ketika saya katakan push up, guling, semua ikut. Saya bukan Tuhan, tapi setidak-tidaknya ketika mendengar kata komandan, semua ikut. Saya bukan komandan yang sesungguhnya. Komandan yang sesungguhnya itu adalah Tuhan Yesus di dalam dunia ini. Kenapa? Karena Dia menyatakan dengan tegas, "Padaku ada kuasa di sorga dan di bumi." Nah, saya kuasanya di mana? Kuasanya cuma di youth camp. Setelah youth camp berakhir, saya dengan peserta youth camp sama. Karena setelah selesai youth camp, semua tunas berubah menjadi komandan. Sama rata. Tapi Tuhan beda. Dia punya power, Dia punya kekuatan di bumi dan di surga. Maka dengan demikian kita harus memberitakan Injil. Kenapa? Karena ini adalah perintah.
Dan yang memberi perintah ini adalah penguasa tertinggi, pemegang kedaulatan hidup saya dan saudara di bumi dan di surga. Berani macam-macam. Harusnya nggak berani. Harusnya tidak berani. Harusnya ngikutin apa yang dia sampaikan. Tapi hari ini ada begitu banyak orang yang masih bermain-main dengan pernyataan oknum Allah yang tertinggi ini. Karena seringkali kita berkata, nggak ada yang lihat juga, nggak ada yang kontrol juga, Tuhan nggak tahu kalau saya nggak menginjili dan sebagainya. Siapa bilang dia penguasa surga dan di bumi? Kalau dia penguasa surga dan di bumi, dia maha tahu apa yang engkau simpan, apa yang engkau anggap Tuhan tidak tahu. Ini salah besar. Makanya kami dari MPT, kalau dulu sebulan sekali laporan penginjilannya, tapi kemudian dimajukan lagi menjadi seminggu sekali. Ya, supaya apa? Menggairahkan lifestyle gaya hidup menginjili itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kenapa? Kita dapat perintah dari Allah yang maha tinggi, penguasa tertinggi di dalam dunia dan hidup kita. Tadi saya lihat Pak Jem mimpin, ya ini berkali ini saya lihat Pak Jem mimpin, ya. Dan nanti bergantian saya juga, ya Pak Tampu juga dan lain-lain. Ya jadi mimbar yang sebelah sana adalah milik semua jemaat yang di sini ya. Beberapa orang saja. Ya, mungkin satu waktu Yanti yang di sini, kalau sudah sekolah kita, ya, Yohanes di sana dulu, ya. Baik ketiga nyanyi berdiri, tangannya Pak Jem yang kiri aja dulu begini. Ya, semua ikut kan? Ada apa di tangannya Pak Jem ini? Nggak ada apa-apa. Tapi begitu beliau bilang, tangan kiri. Kalau tangan kanan, dia begini, roboh semua ini. Ya. Kenapa? Ada kuasa, ada power yang dititipkan Tuhan di tangan beliau. Yang nitipin itu adalah pemilik kuasa yang paling tinggi. Nggak boleh main-main. Jadi mengapa kita harus memberitakan Injil? Karena ini adalah perintah dari Panglima tertinggi kita. Pemberi status pemberi kuasa ini adalah panglima tertinggi kita. Yang kedua, mengapa kita harus memberitakan Injil? Ayatnya yang ke-20, dia mengatakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya ada jaminan, ada garansi yang diberikan Tuhan yang bersifat kekal. Kata senantiasa ini artinya setiap hari ada Tuhan. Setiap saat ada Tuhan. Bagi orang yang merasa ragu-ragu, ada orang yang merasa takut untuk memberitakan Injil, tidak boleh takut. Kenapa? Setiap saat, senantiasa, setiap hari Tuhan ada. Ada hamba Tuhan juga yang kadang-kala punya pikiran tidak biasa, menginjili tidak biasa. Ada yang berkata, takut, ya, dan lain sebagainya. Dan yang mengatakan takut itu, saya tahu sekali orangnya, wajahnya garang sekali, keras sekali. Dan saya lihat orang yang wajahnya garang keras ini pemberani. Tapi saya heran ketika dia bilang takut saya. Dalam hati wajah garang, hati Hello Kitty. Ya. Saudara yang terkasih, kita tidak perlu takut. Kenapa? Setiap hari dia memberikan garansi, jaminan kepada saya dan saudara. Tidak ada kata takut, tidak ada alasan takut.
Ada seorang nabi besar yang luar biasa dan terkenal di dalam Perjanjian Lama, namanya Musa, yang dididik sekian belas tahun, puluhan tahun di istana Firaun. Ketika Tuhan memberikan perintah untuk dia kembali ke Mesir, memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dia mengajukan alasan untuk tidak. Kenapa? Takut, karena dia menganggap dia tidak pandai bicara. Dia bukan orang yang pintar bicara. Dan ini sebenarnya alasan yang dibuat-buat. Kenapa, saudara? Karena orang yang dididik di kerajaan itu semua unsur dididik. Ya. Semua keahlian diberikan kepada mereka. Dan statusnya dia itu sama dengan anak-anak yang lain. Tidak dibedakan. Jadi secara umum dia sebenarnya mendapatkan begitu banyak pelatihan-pelatihan sebagai seorang anak raja. Termasuk berorasi, bicara. Jadi tidak ada alasan sebenarnya bagi dia ketika Tuhan katakan kamu kembali ke Mesir, bawa bangsa Israel keluar dari sana. Tapi Tuhan tawarkan kepada dia, kamu tidak usah khawatir, saya kasih kakakmu Harun yang pandai bicara. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, coba perhatikan. Tiap hari Musa berhadapan dengan problema orang-orang Israel yang waktu itu memang masih sangat kacau sekali hidup. Dan setiap hari juga Tuhan menunjukkan tuntunannya, penyertaannya secara luar biasa. Sehingga sampai pada akhirnya orang-orang Israel masuk ke Kanaan. Garansi jaminan Tuhan itu bukan tiap hari saja. Bukan 1-2 hari saja, bukan 1-2 minggu saja. Tapi firman Tuhan mengatakan sampai akhir zaman. Artinya apa? Selamanya. Jadi apa yang perlu ditakutkan ketika kita harus menjalankan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu memberitakan Injil? Tidak ada yang perlu ditakutkan. Kenapa? Garansi kita itu selama-lamanya. Sepanjang waktu. Dan inilah yang senantiasa menjadi pedoman bagi para misionari zaman dulu. Kalau saudara baca buku-buku misionari, ya, saudara akan temukan ada begitu banyak misionari yang meninggalkan daerahnya, rumahnya, lalu pergi ke tempat yang jauh, yang berbeda sekali karakter geografisnya, berbeda sekali bangsanya, berbeda sekali bahasanya. Di HKBP, ya, orang HKBP punya tokoh misionari namanya Nomensen. Dan beberapa juga misionari-misionari sebelumnya. Di Kalimantan juga begitu. Di Bali juga begitu. Dan saya ingat sekali dari buku-buku yang saya punya, ada banyak sekali misionari yang dibunuh. Ya, mereka terancam sekali hidupnya. Di Afrika juga begitu. Di India juga begitu. Ada begitu banyak misionari yang mati dibunuh. Ya, tapi tidak membuat mereka takut. Kenapa? Mereka sadar bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada. Dan kalaupun mereka harus mati karena memberitakan Injil, mereka sadar di tangan Tuhan itu ada kuasa, bukan hanya di bumi, aja di surga. Artinya apa? Garansinya itu sampai ke surga. Pemeliharaan Tuhan yang diberikan kepada orang-orang yang memberitakan Injil itu nantinya membawa mereka sampai ke surga. Jadi apa yang perlu kita takutkan? Yang ada. Lalu yang ketiga, biasanya kalau khotbah yang ketiga itu terakhir ya Pak ya. Ini baru mulai pembukaan. Ya, karena ini hari Minggu liburnya panjang ya. Yang ketiga, saudara, di dalam catatan kitab Matius pasal 26
ayat 23 mengatakan demikian. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Dan di dalam catatan ayatnya yang ke-16 pasal 28 ini mengatakan, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Dalam catatan Matius 26 ayat 32, itu pernyataan Tuhan Yesus sebelum dia mati. Dia sudah katakan itu. Kalau bagi saya dan saudara orang normal, tentu ini kita ketawakan ini. Tuhan suruh mereka pergi ke sana ngapain? Lah dia sebentar lagi mati kok. Ngapain kita ke sana? Apa yang kita harus kerjakan? Tapi ternyata ketika Yesus bangkit, para murid ini pergi ke sana. Dan ketika mereka pergi ke sana, ternyata di sana ada Tuhan. Ada Yesus. Dengan kata lain, saudara, ketika Tuhan mengatakan hal ini dan ini sulit dicerna oleh akal pikiran manusia, tapi ternyata terjadi, ada dia di sana. Dan ini menunjukkan bahwa janji Tuhan itu selalu ditepati. Apa yang Yesus janjikan itu bukan omong kosong, bukan sesuatu yang mungkin atau tidak ini ya. Bukan sesuatu yang meragukan, tidak. Tapi tepat. Janji ini ditepati secara luar biasa. Dan yang luar biasanya murid-murid ngikut semua ke sana. Dan akhirnya mereka mendapatkan sebuah fakta yang tidak berubah bahwa Yesus menepati janjinya. Tuhan Yesus ada di sana menunggu mereka. Kalau Tuhan berkata, pergilah, beritakanlah Injil, jangan takut, aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Kira-kira bohong gak ini? Kira-kira ngibul gak ini? Kira-kira ini omong kosong gak? Enggak. Ini fakta. Ini pasti diberikan. Karena apa? Tuhan tidak pernah membatalkan apa yang dia katakan. Semua janjinya itu ditepati. Ada beberapa penafsir Alkitab yang mengatakan bahwa dalam Alkitab itu ada 365 janji Tuhan yang ditepati. Kalau kita perhitungkan 1 tahun itu berapa hari? 365 hari. Artinya apa? 365 hari, setiap hari Tuhan memenuhi janjinya. Nggak ada satu hari pun Tuhan membatalkan dan tidak mengingat janjinya. Tapi setiap hari dia mengingat janjinya, memenuhi janjinya di hadapan saya dan saudara. Kenapa? Karena dia adalah penguasa tertinggi yang seluruh perkataan dan pernyataannya itu bersifat absolut. Nggak dapat diganggu-gugat oleh siapapun juga. Tak dapat dibatalkan oleh siapapun juga. Ini luar biasa. Jadi kenapa kita harus memberitakan Injil? Karena Tuhan Yesus tidak pernah membatalkan janjinya. Lalu pertanyaan yang kedua, apa berita daripada perintah Tuhan itu? Ayatnya yang ke-19a mengatakan, pergilah. Ya. Pengertiannya, saudara, pergilah itu bisa keluar dari Yerusalem. Di dalam catatan kitab Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan bisa lanjutkan, dan
dan kamu akan menjadi saksiku dan kamu akan menjadi saksiku, agenku. Di mana? di Yerusalem. Di Yerusalem. Di mana? Di mana lagi? Yudea. Di mana lagi? Samaria. Di mana lagi? Sampai ke ujung bumi. Keluar dari Yerusalem sampai ke Yudea, sampai ke Samaria, sampai ke ujung bumi. Makanya gak heran kalau murid-murid ketika menerima pernyataan ini, mengaminkan apa yang menjadi seluruh janji Tuhan, mereka pergi. Dan ada satu gereja di India yang namanya gereja Martoma, di mana Rasul Thomas yang tadinya adalah orang suka ragu-ragu, dia tidak percaya Yesus bangkit, dia tidak percaya dia kalau dia belum masukkan jarinya ke tangan bekas pakunya Yesus. Orang ragu-ragu dia. Tapi ketika Tuhan menyatakan diri, dia orang yang pergi paling jauh, India. Saudara, India itu adalah satu negara yang membunuh begitu banyak misionari. Orang India adalah orang yang begitu kejam terhadap kekristenan. Tapi hari ini orang India itu hampir setiap hari bertobat. Ya. Hampir setiap hari orang India ini sekarang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kenapa? Selama ini mereka berharap kepada dewa A, dewa B, dewa C, dan lain sebagainya. Begitu banyak dewanya, tapi tidak pernah memberikan pencerahan kepada mereka. Dan darah para martir yang mati di bumi India itu menumbuhkan begitu banyak petobat-petobat baru hari ini. Dimulai dari mana? Para rasul yang pergi. Pengertian yang kedua, pergi itu artinya juga bisa meninggalkan zona nyaman, masuk ke dalam satu zona yang namanya zona iman. Iman kepada Yesus yang telah memberikan perintah. Orang Barat, orang Eropa hari ini khususnya, orang yang dulunya hidupnya itu taat sama Tuhan, ketika mereka masih memiliki pekerjaan asalnya sebagai petani, wah itu luar biasa. Makanya ada yang namanya hari Thanksgiving Day. Mereka bersyukur kepada Tuhan ketika mereka sudah panen raya. Sama seperti orang di daerah Meratus. Ya, ada namanya Aruh. Kenapa? Bersyukur atas panen yang Tuhan sudah berikan. Orang Barat dulu hidupnya luar biasa. Segala sesuatu Tuhan, segala sesuatu Tuhan. Ketika mereka masih jadi petani. Ketika beralih masuk dalam kehidupan teknologi, masuk dalam kehidupan berbisnis, mereka lupa Tuhan. Dan hari ini banyak gereja yang tutup. Saya waktu ada di Paris, saya ingat sekali hari Minggu kami keliling-keliling dan ketemu dengan rombongan orang sedang berdemo. Mereka berdemo dan mendemo satu gereja Katolik. Ya, karena gereja itu namanya kalau tidak salah gereja Saint Thomas, tapi dirubah jadi gereja Paus Yohanes kedua yang meninggal dunia itu untuk memberikan penghargaan kepada beliau. Mereka tidak setuju, kembali tetap Saint Thomas. Lalu pemandu kami bilang, ya mereka demo karena tidak setuju dengan pergantian nama. Tapi sebenarnya lucu sekali, demo karena ganti nama gereja. Mereka sendiri tidak pernah ke gereja. Ya, tidak pernah masuk gereja, tapi giliran gereja diganti namanya, wah, aktif sekali. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita hidup itu maunya di zona nyaman saja. Ya, Tuhan bilang pergi. Dan ini juga yang terjadi dengan para murid.
Ketika Tuhan katakan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, mereka masih tetap diem, nggak pergi-pergi. Apalagi pergi sampai ke Samaria, karena orang Yahudi paling anti injakan kakinya di Samaria. Padahal itu saudaranya sendiri, tetangganya sendiri, apalagi ke tempat yang lain seperti India, nah, mungkin. Tapi Tuhan punya cara untuk membuat mereka berdiaspora. Tahun 70, semua bait Allah, semua rumah-rumah orang Israel rata dengan tanah ketika pasukan Romawi yang dipimpin oleh Jenderal Titus menyerbu Yerusalem. Habis rata dengan tanah. Tidak ada satu orang pun Yahudi yang bisa menyembah Tuhan di bait Allah. Dan dengan demikian para murid mulai menyebar. Dan yang luar biasa, mereka masuk ke kota Roma, sarangnya penjahat. Tapi mereka masuk. Mereka berdiaspora ke tempat yang lain. Kenapa? Mereka mulai menyadari ini cara Tuhan supaya mereka keluar dari zona nyaman. Apakah ini yang harus kita alami? Tuhan kasih kita pelajaran dulu baru kita pergi menginjili. Apakah Tuhan ajar dulu kita sakit baru kita mau menginjili? Telat. Maka kenapa kita harus menginjili? Karena memang ini pemberinya adalah penguasa yang bisa membuat kita baik atau buruk, yang bisa mengajar kita hebat atau tidak hebat. Makanya Tuhan bilang pergi. Keluar dari zona nyaman kita ini. Isi pemberitaan yang kedua adalah jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, jadikanlah semua bangsa ini muridku. Saudara perlu ingat, ya, bukan jadikan mereka ini orang Kristen. Amin. Bukan jadikan mereka ini anggota sebuah gereja tertentu. Tetapi Tuhan bilang jadikanlah semua bangsa muridku. Logikanya, saudara, kalau saudara mau menjadikan seseorang murid Tuhan, maka itu harus dimulai dari mana? Dari mana? Kok nggak ada yang jawab? Kalau bisa jawab saya kasih uang 100.000. Kebetulan saya tidak punya. Sebelum kita jadikan murid itu harus mulaikan dari mana? Dimulai dari mana? Diri kita sendiri. Kalau kita tidak dulu jadi murid, mendudukkan diri jadi murid, lalu kemudian dari murid kita levelnya jadi guru, mana mungkin kita bisa mengajar orang lain? Saya senang di sini ada mahasiswa dari Papua, mahasiswa dari Nias, mahasiswa dari Medan. Saya doakan setelah selesai kuliah kalian kembali 10 tahun, 15 tahun nanti kalian bisa jadi pimpinan. Ya, syukur-syukur sebelum saya mati ada yang jadi gubernur. Ya, bisa undang saya, undang Pak Jim, Pak Tangku. Gitu. Dan syukur-syukur lagi kalau dari Papua, dari Nias ada yang jadi menteri. Kayak Pak Yosona Lauli, wah hebat itu. Jadi karena kami staf menteri. Ya, supaya merasain jadi pegawai negeri. Tapi hari ini saudara belajar. 10 tahun lagi nanti saudara akan mengajar. Sebelum kita jadikan orang murid, maka kita harus dulu menjadi murid. Dan sebagai seorang murid, tuntutannya adalah belajar. Memenuhi otak kita, hati kita ini dengan pelajaran-pelajaran hidup yang penting. Makanya saya senang sekali di GMI ada yang namanya kelas meeting atau kelas pemahaman Alkitab. Ini adalah satu kelas yang sangat baik untuk memberikan kepada saya dan saudara modal hidup, pelajaran hidup,
Pelajaran tentang kebenaran yang nantinya akan dipergunakan bisa mengajar orang lain. Bagaimana ada orang yang bisa jadi murid kalau tidak ada yang menjadi guru? Bagaimana ada orang yang bisa menjadi guru kalau tidak menjadi murid dulu? Dan perintah ini sebenarnya berat, saudara, ketika Tuhan katakan, pergilah jadikanlah sebuah bangsa murid. Ini berat. Tapi kalau saudara ingat kata-kata di bagian akhir, dan ketahuilah aku senantiasa menyertai engkau. Artinya apa? Mulai saudara mendudukkan diri jadi murid, Tuhan sertai kita. Waktu saya sekolah Alkitab, itu angkatan saya ada 11 orang. Waduh, dari berbagai lokasi ya yang ada di Indonesia. Ada satu teman kelas saya itu lulusan dari ITB. Ya, dan ketika dia lihat ijazah, dia lihatkan ijazahnya dia di ITB, saya kaget. Nilainya A semua. Pintar betul ya. Ya, dan saya bilang memang ini pintar karena dari ciri-ciri fisiknya aja dia pintar. Dia udah botak. Ya. Baru mahasiswa tingkat 1 udah botak ya. Ya. Kalau sekarang saya nggak ngerti ya, mungkin sudah nggak ada satupun rambut di kepalanya. Botak dia. Nah, saudara yang terkasih, teman-teman saya lain kalau kumpul itu ceritanya tentang pelayanan. Rata-rata mereka semua mantan guru sekolah minggu, pengurus gereja. Nah, waktu mereka tanya-tanya saya bingung. Gereja aja nggak pernah. Ya, saya jaga gereja dulu. Kalau lihat gereja saya mual, pusing saya. Kalau diajak gereja saya banyak sekali alasannya, saudara. Jadi saya bingung menghadapi situasi ini. Aduh, saya minder betul. Nah, saya ingat, saudara, ketika pemilihan senat mahasiswa, saya kaget dicalonkan jadi ketua mahasiswa, senat mahasiswa. Ya, ketika dipilih, ada berapa kandidat dipilih, puji Tuhan, saya nggak lulus. Lalu kedua dipilih bendahara senat mahasiswa, saya juga masuk, dipilih, nggak lulus. Sekretaris dimasukkan nama saya juga, nggak lulus. Di komisi-komisi nggak lulus juga. Dalam hati saya, apa salah dan dosa Tuhan? Sudah dipilih begini banyak tapi tidak ada satupun yang lolos. Dan terakhir ketika semua seksi dipilih saya nggak lulus, maka rektor saya diminta untuk mendoakan semua pengurus senat mahasiswa. Dan ketika rektor saya berdiri, semua sepi. Tiba-tiba ada satu mahasiswa bilang, Pak, sebelum doa saya mau ada usul. Oh ya, kenapa? Saya ini sudah setengah tahun Pak jadi pemukul lonceng. Karena kami waktu itu pakai bel lonceng ya. Setiap pergantian kegiatan lonceng. Kalau bisa saya diganti Pak. Oh iya betul juga, banyak rektor saya. Siapa ya? Toto tiba-tiba tanpa dikomando semua teriak Erwin gitu. Dalam hati saya, kok bagian ini bagian saya. Ini bukan bagian struktural di senat mahasiswa. Saya waktu mereka skor bicara bilang Erwin, hati saya seperti terhina sekali. Ya, jauh-jauh cuma jadi pemukul bel. Tapi ya saya belajar taat dan penyerahan jam dan waker. Saya ingat sekali saya terima itu. Dan setiap hari saya harus bangun duluan, tidur belakangan. Ya, setengah jam sebelum bel saya sudah harus bangun. Dan saya ketok bel. Orang sudah tidur, saya baru ketok bel lagi supaya mati lampu. Lama-lama saya pikir, saya nunggu di bawah bel setengah jam, baik pagi maupun malam. Dan saya ingat sekali, saya ambil buku saya duduk di bawah itu, saya baca, saya belajar. Setengah jam saya gunakan. Itu saya lakukan setiap hari. Dan puji Tuhan, saya bisa bersama-sama dengan teman-teman saya, nilai-nilai saya juga tidak memalukan. Gitu. Ya. Kenapa? Saya gunakan waktu saya seluruhnya belajar.
agar supaya sama. Kalau dia bisa, saya juga bisa. Kalau dia mampu, saya juga mampu. Tekadnya harus kuat. Kita harus belajar dan terus belajar. Untuk bisa membawa orang kepada Tuhan, menjadikan mereka murid Tuhan, mengerti tentang kebenaran Tuhan, memahami tentang apa yang Tuhan kehendaki. Kita harus jadi murid dulu, dan kemudian menjadi guru yang cakap di dalam menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Yang terakhir, apa sih berita yang ada di dalam Injil? Ya, terakhir Tuhan katakan, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya dan saudara sebagai seorang penginjil, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai pemberita itu harus mengarahkan. Orang yang kita injili itu kita arahkan. Supaya mereka ngerti, memahami karakter pemahaman tentang Bapa. Mengerti, memahami tentang sifat dari anak. Mengerti dan memahami sifat daripada pekerjaan dan peran Roh Kudus. Harus sampai di situ. Sehingga ketika mereka nantinya menjadi murid, menjadi orang percaya, mereka bisa menjadi orang yang bisa mempertanggungjawabkan imannya kepada Tuhan. Artinya apa? Ketika Tuhan katakan pergilah, ajarlah mereka, harus tuntas. Harus tuntas. Agar supaya apa? Agar supaya murid yang dihasilkan adalah murid yang berkualitas. Kenapa Tuhan tidak memberikan murid itu 1.000.000 suruh pergi ke seluruh dunia? Enggak. Tuhan pilih cuma 12 orang. Tapi 12 ini adalah 12 orang yang kualitas hidupnya, pemahamannya luar biasa. Apakah mereka adalah sarjana? Bukan. Rata-rata mereka nelayan yang tingkat intelektualnya itu biasa saja. Dan pekerjaan nelayan itu adalah pekerjaan yang dianggap rendah pada waktu itu. Dianggap adalah orang-orang yang bekerja pakai otot, bukan pakai otak. Tapi saudara perhatikan, mereka bisa bawa orang pintar. Mereka bisa bawa orang kaya. Mereka bisa bawa orang yang luar biasa untuk mengenal Tuhan. Kalau saudara baca Kisah Rasul itu, Petrus, ya, dalam penginjilannya dia bawa berbagai karakter orang yang luar biasa. Sampai kepada pengambilan keputusan yang luar biasa. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini catatan-catatan penting yang menjadi amanat Tuhan yang perlu saya dan saudara lakukan. Mengapa kita harus menginjili? Karena status pemberi kuasa itu adalah panglima tertinggi hidup kita. Karena di dalamnya ada jaminan, ada garansi yang luar biasa. Dan Tuhan tidak pernah membatalkan janji. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih-Mu, penyertaan-Mu dalam renungan kami pada pagi hari ini. Tentunya renungan ini berulang-ulang kali kami sudah dengar, bahkan pernyataan dalam kitab ini juga sudah berulang-ulang kami baca. Tetapi biarlah ini kembali meneguhkan kami, agar kami menyadari bahwa hidup kami yang sudah diselamatkan adalah hidup yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberitakan Injil kepada semua orang, agar supaya terjadi pelipat gandaan orang-orang yang percaya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Ketika dunia ini sedang menawarkan berbagai macam keselamatan-keselamatan palsu, ketika dunia ini sekarang ini menawarkan nabi-nabi palsu,
Tetapi biarlah kami boleh tetap percaya bahwa kebenaran-Mu adalah kebenaran yang sejati yang harus kami lakukan dan jalankan untuk dapat memberikan nilai-nilai yang sejati juga kepada dunia yang seringkali dipalsukan ini, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, teguhkan hati, pikiran, dan tindakan kami supaya mulai dengan hari ini kami juga boleh belajar untuk memberitakan firman-Mu, baik melalui oral, mulut, bibir kami, maupun melalui tindakan perkataan kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan memasuki program kudus. Jemaat dapat mempersiapkan diri. Sebelumnya kita naikkan pujian kita sambil kita menenangkan diri, menghayati dengan pujian nyanyian rohani metodis NRM nomor 262 ayat 1 dan 2. Kamu yang sesungguhnya bertobat daripada dosamu,
dan ingin mengasihi sesama manusia dan berniat akan setia dalam hidup baru serta menurut hukum-hukum Allah dan hendak berjalan dari sekarang ini pada jalannya yang suci, marilah dengan iman terimalah perjamuan kudus ini untuk menghiburkan kami. Berlututlah dengan rendah hati dan mengakui dosa-dosamu di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Kita menganggap kita berlutut, walaupun di tempat itu. Mari kita berdoa bersama. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadikan kita hakim segala manusia, dengan sedih hati kami mengakui akan banyaknya dosa dan kejahatan yang selalu kami berbuat dalam pikiran, perkataan dan tindakan Tuhan, sehingga tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Hati kami sangat sedih dan menyesal mengingat kesalahan itu, dan dengan sungguh-sungguh kami bertobat. Kasihanilah kami ya Bapa yang penuh kasih. Ampunilah kami, tolonglah kami dari saat ini, agar kami dapat melayani-Mu dan berkenan kepadamu dalam pembaruan hidup dan menghormati dan memuliakan nama-Mu demi Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di sorga, karena besar kasih-Mu Engkau sudah menjanjikan pengampunan dosa kepada semua orang yang kembali kepadamu dengan pertobatan dan iman yang benar. Kasihani, ampuni dan lepaskanlah kami dari segala dosa kami. Teguhkan dan kuatkanlah kami di dalam segala kebaikan, dan bawalah kami kepada hidup yang kekal demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Alkitab bagi mereka yang merendahkan hatinya dan bertobat. Jikalau seorang berbuat dosa, maka kita ada seorang juru syafaat kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi kurban pendamaian karena dosa-dosa kita. Angkatlah hatimu. Biarlah kita berterima kasih kepada Tuhan. Memang selayaknya kita berbuat demikian. Memang selayaknya benar dan wajib bagi kami pada setiap saat dan pada setiap tempat mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Bapa kami yang kudus, yang Maha Kuasa, Allah yang kekal. Sebab itu beserta malaikat-malaikat dan bala tentara surga kami puji dan besarkan nama-Mu, dan selalu memuji Tuhan serta berkata, Kudus, 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 Allah Tuhan serta sekalian Allah, penuh surga dan bumi dengan kemuliaan. Bagi-Mu ya Tuhan yang Maha Tinggi segala puji, hormat dan kemuliaan. Amin. Kita berdoa sekali lagi. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, karena kasih-Mu yang besar memberikan anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang sudah menderita kematian di atas kayu salib untuk penebusan kami, oleh persembahannya yang sempurna dan sekali untuk selama-lamanya, sudah membuat kurban penuh dan sempurna dan cukup bagi penebusan dosa-dosa seluruh dunia bagi orang yang percaya kepadanya. Dan yang menentukan dalam Injilnya yang kudus sudah memerintahkan kami melanjutkan peringatan ini atas kematiannya yang mulia. Oleh karena itu, dengarlah kami ya Bapa yang penuh kasih, dengan rendah hati kami memohon kepadamu. Dan tolonglah supaya kami yang menerima roti dan anggur ini menurut peraturan anak-Mu Juru Selamat kami Yesus Kristus, dalam mengingat akan kematian dan kesengsaraannya, juga mengambil bagian dari zat keilahiannya dengan pertolongan Dia yang pada malam Ia diserahkan diambilnya roti, dan sesudah Ia mengucapkan syukur dipecah-pecahkannya serta diberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata,
ambillah, makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu, perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Demikian juga sesudah makan diangkatnya cawan minuman, diucapkannya syukur serta diberikannya kepada mereka sambil berkata, minumlah kamu sekalian dari cawan ini. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena kamu dan karena orang banyak sebagai jalan pengampunan dosa. Maka seberapa kali kamu minum, perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa bersama. Tuhan yang Maha Rahman, biarlah kami berani datang ke mejamu ini dengan kepercayaan akan kebenaran kami sendiri. Melainkan kami rahmat yang besar dan banyak itu. Kami tidak layak untuk kemarahan dari bawah meja. Tetapi Engkau yang Tuhan tetap berkasihan. Sebab ini Tuhan tolonglah kami berturut serta di dalam peringatan ini, di dalam anak Yesus Kristus, sehingga kami dipenuhi dengan kesempurnaan hidupnya. Dan dapat semakin menyerupai Tuhan, serta tinggal selama-lamanya dalam Tuhan dan Tuhan kami. Amin. Pak Pendeta Erwin dan para pendeta yang datang ke depan. Sebagai jalan pengampunan dosa. Maka seberapa kali kami minum, perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah, jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau, dan hendaklah ia menjadi makanan rohani bagimu melalui imanmu dan dengan ucapan syukur. Tuhan Yesus berkata, ini adalah darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Ambil dan minumlah, jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau, dan ucapkanlah syukur. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah, jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau, dan hendaklah ia menjadi makanan rohani bagimu melalui imanmu
dan dengan ucapan syukur. Tuhan Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Ambil dan makanlah, jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau, dan ucapkanlah syukur. Kita angkat roti kita. Dengan iman kita terima. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah. Jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau. Dan hendaklah ia menjadi makanan rohani bagimu melalui imanmu, dan dengan ucapan syukur makanlah. Kita mengangkat cawan. Tuhan Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Ambil dan makanlah. Jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau, dan ucapkanlah syukur. Minumlah. Kita berserah teduh sejenak. Kita lanjut. Kita berdoa bersama. Ya Tuhan Bapa kami yang di sorga, hamba-hamba yang hina ini memerlukan kerana-Mu sebagai Bapa kami, dan menerima persembahan puji-pujian dan syukur kami. Dengan rendah hati kami memohon kepadamu, supaya kami dan seluruh gereja-Mu dapat dianugerahkan pengampunan atas dosa-dosa kami, dan seluruh kebajikan yang lain dari kesengsaraannya, demi pengorbanan dan kematian anak-Mu Yesus Kristus yang darahnya tercurah. Di sini ya Tuhan, kami mempersembahkan dan menyerahkan diri kami sendiri, tubuh dan jiwa kami kepadamu, menjadi satu kurban yang patut, suci dan yang hidup kepadamu. Kami mohon supaya kami sekalian yang telah ikut makan dan minum dari unsur-unsur perjamuan kudus ini dapat dipenuhi anugerah-Mu dan berkat-berkat surgawi. Dan walaupun kami tidak layak mengorbankan sesuatu kepadamu oleh sebab dosa-dosa kami mohon kepadamu agar Engkau menerima kewajiban dan pelayanan kami. Karena kami tahu bahwa ini bukanlah karena jasa-jasa kami sendiri, melainkan oleh sebab pengampunan dosa-dosa kami oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Dia dan beserta Dia dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Kami menghormati dan memuji Engkau ya Bapa yang Maha Kuasa sampai selama-lamanya. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan sejahtera di atas bumi di antara orang yang diperkenankannya. Kami memuji Tuhan, kami menghormati Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami memuliakan Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan sebab kemuliaan-Mu yang besar itu ya Tuhan Allah, Raja yang di surga, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak yang tunggal, ya Tuhan domba Allah, anak Bapa yang menanggung dosa-dosa seluruh masyarakat manusia. Terimalah doa kami, Tuhan yang bersebelah kanan Allah Bapa. Kasihan kami, karena Engkau saja yang kudus, Engkau saja Tuhan, Tuhan saja ya Kristus, dengan Roh Kudus yang maha tinggi dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin.
kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa kepada Tuhan, sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari guru-guru mitra pelayan Tuhan MPT dari Meratus. Kami undang. Jangan lambat, hai
guru di LPT Ayangin. Kita akan menyerahkan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Sekarang bersyukur. Engkau yang telah memberikan kami hidup, dan di dalam hidup Engkau memberikan kami kesempatan. Di dalam kesempatan Engkau memberikan kami berkat-berkat-Mu ya Tuhan.
Dan kami bersyukur itu semua adalah bentuk dari pemeliharaan Tuhan yang tidak habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Kalau di awal bulan Juni ini kami berdiri di hadapan Tuhan dan bersama-sama menyerahkan sebagian dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami, itu adalah bentuk ucapan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan, atas segala kasih pemeliharaan Tuhan yang begitu baik dari waktu lepas ke waktu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati persembahan kami ini. Engkau memakai persembahan ini untuk menjadi alat di tangan kami ya Tuhan, agar supaya dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Khususnya petugas-petugas gereja, majelis jemaat gereja yang mengolahnya untuk dipergunakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terimalah persembahan ini Tuhan, karena ini adalah persembahan yang kami serahkan dengan tulus hati di hadapan Tuhan. Dan berkati setiap kami di dalam pekerjaan, keluarga, dan semuanya ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah, jadilah saksi Tuhan di tengah-tengah hidupmu. Bawalah segala berkat dan kuasa daripada Allah, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia yang sempurna dari Allah Bapa dan anak-Nya di dalam Yesus Kristus, penyertaan dengan kuasa Roh Kudus yang menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk dan sampai saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Kita bersalam-salaman. Dalam Yesus kita bersaudara.